Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim kita yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, dan kita akan masuk ke materi ketujuh dalam bab jual beli, masalah salam atau pemesanan. Yang dimulai dengan poin A-nya, masalah pengertian salam itu sendiri. Kata beliau, salam atau salaf adalah jual beli barang berdasarkan penyifatan yang masih ada dalam tanggungan, di mana seorang muslim membeli satu barang dengan menetapkan sifat-sifatnya, baik barang itu berupa makanan, binatang, ataupun yang selain keduanya, yang penyerahannya ditangguhkan hingga batas waktu tertentu. Pemesanan harus menyerahkan uang ketika melakukan transaksi, kemudian ia menunggu penyerahan barang yang dipesannya hingga batas waktu yang telah ditentukan. Ketika waktunya telah tiba, maka penjual harus menyerahkan barang pemesanan kepada pemesannya. Itu pengertiannya dulu. Kemudian kita masuk dalam masalah hukum salam. Bagaimana orang kalau order barang, hukumnya dalam agama boleh atau tidak. Salam hukumnya boleh, karena termasuk bagian daripada jual beli. Sedangkan jual beli hukumnya boleh. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum." Barang siapa yang memesan satu barang, maka ia harus memesannya dalam takaran dan timbangan yang diketahui hingga batas waktu yang telah ditentukan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 224, Imam Muslim 1604. Juga keterangan dituturkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fi thimari as-sanata was-sanataini wath-thalath. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ke Madinah, dan ketika itu penduduk Madinah biasa melakukan pemesanan buah-buahan dalam jangka waktu selama 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2253, Imam Muslim 1604. Berarti hukumnya boleh pesan barang. Poin C-nya tentang masalah syarat sahnya salam. Yang pertama, pembayaran dilakukan secara kontan, baik dengan emas, perak, atau pengganti dari keduanya sebagai alat pembayaran. Misalnya kayak kita uang kertas. Supaya tidak terjadi jual beli yang di dalamnya mengandung riba, karena pembayaran yang ditangguhkan. Yang kedua, jadi maksudnya cash ini adalah kita kasih semuanya utuh. Jangan cuma sekedar tanda jadi tadi saya bilang, kasih semuanya utuh. Yang kedua, barang yang dipesan harus ditetapkan sifat-sifatnya dan kriterianya secara lengkap dan jelas, dengan menyebutkan jenis, macam, dan ukurannya, sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara seorang muslim dengan saudaranya sesama muslim yang melahirkan kedengkian dan permusuhan di antara keduanya. Beberapa hukum tentang salam. Yang pertama, jangka waktunya adalah jangka waktu di mana pasar-pasar telah mengalami fluktuasi harga seperti sebulan dan seterusnya. Karena penetapan jangka waktu salam yang sangat singkat, maka hukumnya sama dengan hukum jual beli biasa. Sementara transaksi jual beli ini mensyaratkan pembelinya harus melihat dan memeriksanya. Jadi usahakan ini jangka waktu yang panjang kalau mau pakai akad ini ya. Yang kedua, jangka waktunya adalah jangka waktu di mana barang yang dipesan pada umumnya telah tersedia, sehingga tidaklah sah menentukan jangka waktu penyerahan kurma di musim semi atau jangka waktu penyerahan anggur di musim dingin, karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan permusuhan di antara kaum muslimin. Ya, tadi hadis yang menjelaskan di zaman Nabi SAW waktu beliau hijrah di Madinah, itu sudah biasa masyarakat Madinah transaksi. Misalnya si A punya kebun kurma, dia bisa menghasilkan sekian ton per tahun. Nah, saya sudah bilang, nanti semua hasil kebunmu saya beli dari awal, dari sebelum musimnya jauh, 1 tahun, 2 tahun, ya, beberapa bulan sebelumnya saya akan pesan nanti. Saya yang beli semuanya, maka itu sudah selesai. Ya, itu boleh pemesanan begitu. Kalau kita mau lebih baik bayar semuanya. Tapi di sini juga perlu diketahui pada saat panen nanti, kan tadi disuruh tentukan jenisnya ya, di waktunya. Jadi misalnya
Tapi syaratnya kalau ada kurma rusak saya nggak terima. Itulah. Jadi kita jelaskan dari awal jenisnya. Saya mau yang kualitasnya seperti ini. Yang begini semuanya saya beli, misal. Atau ada ukuran tertentu, saya mau beli dengan ukuran ini. Kalau dia sepakat nggak ada masalah, boleh saja. Gitu kan? Misalnya ada orang mengatakan saya cuma mau beli kurma balah. Balah itu yang warna merah. Saya nggak mau yang sudah terlalu matang. Jadi semua yang balah kalau kamu turunkan saya akan beli. Misal. Maka itu semuanya dibolehkan. Tapi tidak sah kalau tadi dikatakan di sini kalau orang meminta penyerahan kurma di musim semi, belum musimnya sudah diminta di hasil panennya, itu nggak mungkin. Yang ketiga, jika dalam akad tidak disebutkan tempat penyerahan barang pesanan, maka diwajibkan menyerahkan barang pesanan di tempat akad. Jadi dari awal pada saat kita mau akad pesanan bilang, kurma ini nanti kalau kamu panen saya beli semuanya, tapi jenisnya yang seperti ini. Ya, misalnya kurma ajwa, kurma rutab, ini saya beli ya. Nanti tolong diantar ke gudang saya di sini. Dari awal ada akadnya. Kalau dari awal tidak ada akad ini, berarti yang dianggap sah adalah transaksi di kebun dia. Transportasi segala macam dari sana berarti tanggung jawab kita. Makanya dari awal semuanya clear. Siapa yang antar, siapa yang gini. Dan kita sudah jelaskan di awal bab jual beli, boleh sah jual beli menetapkan sifat atau syarat. Ya, saya mau beli rumah ini, tapi dengan syarat, ya, kamu cek dulu, misal. Maka itu dibolehkan. Asal syarat itu bukan kemaksiatan kepada Allah. Saya mau beli barang ini tapi syaratnya kamu antar ke alamat saya. Sah saja kalau dia setuju nggak ada masalah. Tapi akad ini harus dari awal. Jika dalam akad tidak disebutkan tempat penyerahan barang pesanan, maka diwajibkan menyerahkan barang pesanan di tempat akad di mana tadi awal dia mau transaksi. Tetapi jika tempat penyerahannya disebutkan dalam akad dengan menyebutkan tempat tertentu dan keduanya menyepakatinya, maka diwajibkan menyerahkan barang pesanan di tempat tersebut. Karena kaum muslimin wajib memenuhi persyaratan yang telah disepakati di antara mereka. Tentu ini kita bicara idealnya ya. Semua muslim harus begini. Kalau dia sudah bicara A ya A. Karena sifat seorang muslim menepati janjinya. Kapan dia pungkiri janjinya berarti dia sifat munafik. Ya. Karena ayat-ayat munafik, tanda-tanda orang munafik ada 3. Kalau berjanji pasti dia pungkiri, dia berkata dia dusta, dan kalau dia diberikan amanah dia khianat. Maka ini jauh dari sifat kaum muslimin. Contoh surat perjanjian jual beli, ini salah satu contohnya saja. Setelah basmalah selanjutnya disebutkan fulan yang bernama A telah membeli untuk dirinya dari fulan bernama B dari dirinya, maksudnya dari si B langsung, di mana keduanya melakukan dalam kondisi sehat, akal yang sempurna, dan keduanya adalah orang yang diperbolehkan mengurus urusannya sendiri. Jadi bukan orang yang belum balik, bukan orang yang sakit, tidak berakal, ya, lemah, tertindas. Ya, ini harus semuanya dengan betul-betul dalam kondisi dia mau menjualnya. Fulan A telah membeli dari Fulan B dengan sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun sebuah rumah yang berlokasi di kampung, tanda kurung, kampung ini misalnya di kota atau desa, titik-titik. Tanahnya dan bangunannya, atasnya dan bawahnya, sebagaimana tertera dalam surat perjanjian ini, menurut kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi di dalamnya mencakup ini dan itu. Lalu disebutkan dah sifat-sifat ya, yang diinginkan, disebutkan secara rinci serta jelas dalam akad itu. Jadi makanya kalau transaksi jual beli harus jelas. Bangunan ini dibeli berikut tanahnya, misal. Ini bukan cuma sekedar atasnya, makanya dikatakan atasnya dan bawahnya. Dengan batas-batas sebelah timur berbatasan dengan rumah si fulan, sebelah barat berbatasan dengan pula rumah si fulan atau tanah si fulan, sebelah utara berbatasan dengan rumah si fulan, dan sebelah selatan berbatasan dengan pula rumah si fulan. Berikut semua manfaat dari rumah tersebut: jalan-jalannya, atasnya, bawahnya, batu-batunya, kayu-kayunya, pintu-pintunya, jendela-jendelanya, saluran-saluran airnya, kegunaan bagian dalamnya dan bagian luarnya dengan cara pembelian yang sesuai dengan ketentuan syariat, tanpa pengecualian dan tanpa suatu persyaratan yang merusak keabsahan jual beli. Jadi artinya bisa juga kata sebagian ulama kalau diringkas, transaksi jual beli rumah di alamat ini ya dengan berikut tanah dan bangunannya. Lalu ditulis misalnya dan seluruh yang ada di dalam, misalnya pohon mangganya lah, apa, tidak usah dirincikan pohon mangga, tapi semua yang ada di tanah itu yang ada, baik itu bangunan ataupun tumbuh-tumbuhan atau tanaman gitu. Sehingga tidak ada lagi akad yang tidak jelas. Kalau mau dirincikan seperti beliau ini mengatakan pintu-pintunya, jendela-jendelanya malah disebutkan, tapi secara global. Kalau itu semua include dalam harga, ya, masuk dalam masalah harga.
Rumah itu dijual dengan harga sebesar disebutkan nilainya. Pembeli yang telah disebutkan di atas membayar seluruh harga yang telah disebutkan di atas kepada penjual yang telah disebutkan juga di atas dengan pembayaran yang sesuai dengan ketentuan syariat. Penjual yang telah disebutkan di atas menyerahkan semua barang yang dijualnya yang sifat-sifatnya dan batas-batasnya telah disebutkan di atas dengan penyerahan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Pembeli menerimanya dari penjual dengan penerimaan yang juga sesuai dengan ketentuan syariat. Masing-masing dari penjual serta pembeli telah memberikan kesempatan khiyar kepada satu sama lainnya dengan sukarela serta tanpa paksaan pihak manapun untuk melangsungkan akad jual beli, dan keduanya bersepakat. Dan keduanya berpisah setelah akad jual beli itu disepakati oleh keduanya yang disaksikan dua orang saksi yang telah dikenal kedua belah pihak yang melakukan akad, yaitu si fulan dan si fulan, saksi-saksinya. Selanjutnya, untuk menyempurnakan keabsahan surat perjanjian itu, hendaklah mencantumkan tanggal akad dan menandatangani masing-masing. Contoh surat perjanjian salam atau pemesanan. Setelah alhamdulillah, selanjutnya disebutkan fulan A telah mengakui bahwa ia menerima pesanan suatu barang dari si fulan B berupa titik-titik barang apa dan titik-titik yang akan diserahkan di tempat titik-titik, dijelaskan tempatnya di mana dan dalam jangka waktu titik-titik, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Misalnya barang yang dipesan itu berupa gandum, maka di dalam surat perjanjian itu harus disebutkan macamnya dan dengan takaran kota titik-titik di mana gandum itu akan diserahkan kepada pemesannya setelah 2 bulan penuh dari waktu pemesanan dan akan dikirim ke tempat pemesannya, dan ia pun mengakui telah menganggupinya dan telah menerima uang pembayarannya sesuai dengan ketentuan hukum syariat yang diterimanya pada saat dan di tempat akad kontan yang besarnya mencapai sekian. Kemudian untuk menyempurnakan keabsahan surat perjanjian tersebut, hendaklah mencantumkan tanggal akad dan menandatanganinya. Jadi kurang lebih gambaran tentang peraturan syariat masalah pesanan atau orderan. Sekarang kita masuk materi ke-8, syufa'ah dan ketentuan hukumnya. Syufa'ah ialah pengambilan yang dilakukan oleh salah seorang terhadap bagian sekutu lainnya yang telah dijualnya dengan membayar harga sesuai dengan harga jualnya. Jadi kalau misalnya saya beli rumah 1000 meter, saya sama teman saya masing-masing punya 500 meter, maka ini berarti dia kalau mau jual saya beli, namanya syufa'ah, ya. Artinya saya membeli dari partner saya. Ketentuan hukumnya adalah, yang pertama, ketentuan hukum syufa'ah telah ditetapkan di dalam syariat melalui tindakan Rasulullah SAW yang melakukannya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qada Rasulullah SAW bi syufa'ati fi kulli ma lam yuksam fa idza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq fala syufa'ah. Rasulullah SAW telah menetapkan syufa'ah pada setiap barang yang belum dibagi. Tapi jika batas-batas telah ditetapkan serta cara-cara ditentukan, maka tidak ada syufa'ah di dalamnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2257, Muslim 1608. Maksudnya adalah rumah tadi 1000 meter yang saya beli atau tanah yang saya beli belum ada patokan pembagian, masih umum. Saya sama teman saya masing-masing kasih harga 500 meter dari 500 meter. Kita belum taruh patok, belum taruh tembok, belum ada apa-apa. Maka di sini boleh syufa'ah. Artinya boleh saya transaksi sama teman saya, nih jual ke saya nih. Dan memang lebih pantas dia menjual ke saya atau saya jual ke dia. Karena masih dalam istilah syufa'ah. Satu lokasi belum ada batasan. Tapi kalau pada saat kita beli, sudah dipasang tembok masing-masing, maka terserah. Masing-masing boleh jual kepada siapa saja yang dia sukai. Karena sudah tidak dianggap partner lagi. Sudah diputus, ya. Yang kedua, tidak ada syufa'ah kecuali pada aset yang dapat dibagi. Dan jika tidak dapat dibagi, misalnya kamar mandi, ruangan yang kecil, serta loteng yang sempit, maka tidak ada syufa'ah di dalamnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwasanya syufa'ah hanya berlaku pada aset yang dapat dibagi. Kalau nggak bisa dibagi, nggak mungkin, gitu kan? Yang ketiga, tidak ada syufa'ah pada aset yang dapat dibagi yang batas-batasnya telah ditetapkan dan cara-caranya telah ditentukan berdasarkan sabda Nabi SAW, فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفَعَةَ. Jika batas-batasnya telah ditetapkan dan cara-caranya telah ditentukan, maka tidak ada syufa'ah lagi di dalamnya. Karena setelah aset serikat itu dibagi, maka kedudukan sekutu berubah menjadi tetangga.
Kalau tadi kan tanah 1000 meter belum ada patok-patokannya, belum dibagi, maka saya sama dia serikat, partner. Begitu sudah dipasang tembok, berarti sudah tetangga, beda lagi hukumnya. Karena setelah aset serikat itu dibagi, maka kedudukannya sekutu. Berubah menjadi tetangga, sedangkan tidak ada syufaat terhadap tetangga menurut pendapat yang sahih. Yang keempat, tidak ada syufaat pada aset yang dapat dipindahkan seperti pakaian dan binatang. Tapi syufaat ada pada aset yang tetap berupa tanah dan aset yang berkaitan dengannya seperti bangunan dan tanaman. Mengingat tidak ada mudarat ya pada aset yang selain tanah dan aset yang berkaitan dengannya sehingga harus diselesaikan dengan syufaat. Yang kelima, hak pensyufa'a dianggap gugur dengan kehadirannya ketika dilangsungkan akad atau mengetahui penjualannya dan ia tidak menuntut syufa'a pada saat itu sehingga waktunya pun berlalu berdasarkan sabda Nabi SAW, asy-syufa'a liman wathabaha. Syufa'a itu hanya berlaku bagi sekutu yang segera menuntut haknya. Hadis ini riwayat Abdul Razzaq di jilid 8 halaman 83. Jadi kalau misalnya saya beli tanah tadi, kita kembali ke contoh 1000 meter, belum dipasang patok-patokan, berarti saya masih partner sama teman saya. Pada saat dia mau jual haknya dia yang 500 meter dan saya hadir di situ, maka saya harus mengatakan, saya mau syufa'ah. Jangan jual ke dia, saya yang beli. Itulah. Tapi sini tidak boleh ada kezaliman ya. Jangan karena kita partnernya lalu kita tekan harga, enggak. Kita ikutin harga yang bagus, yang normal. Ini demi untuk memudahkan. Jadi syufaat di sini berlaku di situ supaya orang yang bersekutu tidak lagi repot mencari pembeli lain. Tetapi pada saat transaksi terjadi antara partner saya sama orang lain, nanti setelah dia transaksi langsung dia pasangkan tembok pemisah, saya tidak bicara, berarti terjadilah itu. Tidak ada syufaat lagi. Syufaat hanya pada saat lagi transaksi mau terjadi lalu saya tuntut itu sebagai partner. Jelas ya? Allahu a'lam. Baiklah. Kemudian sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, asy-syufa'atu kahallil iqal. Syufa itu dalam kurung hilang apabila tidak segera dituntut, bagaikan unta yang kabur kena lepas ikatan. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah nomor 2500 ya. Artinya pada saat lagi teman saya mau jual tadi, saya harus segera tuntut syufa'anya. Udah saya aja yang beli, nggak usah kasih orang lain. Dan saya lebih berhak. Kalau saya tidak bicara maka seperti unta yang sudah lepas ikatannya, artinya haknya dia mau jual sama siapa saja. Kecuali bagi sekutu yang tidak hadir. Tadi kalau saya hadir di lokasi, kalau tidak hadir maka baginya berhak melakukan syufa'ah dengan memintanya meskipun masa penjualan telah berlalu beberapa tahun. Jadi di sini maksudnya kalau teman-teman beli produk partner tanah dan aset, maka pastikan langsung dibagi udah. Kalau mau lebih aman dibagi, jadi sudah masing-masing punya hak. Tapi kalau mau dibangun dalam bentuk properti, kita akan bangunin bangunan, segala macam kesepakatan, maka sudah harus jelas semuanya juga. Dan ini teman-teman partner ini lebih berhak syufa'at daripada dijual kepada orang lain. Ya. Yang keenam, syufa'at dianggap gugur jika pembelinya mewakafkan atau menghibahkan atau menyedekahkan aset yang dibelinya. Karena menetapkan syufa'at pada aset yang demikian berarti membatalkan ibadah-ibadah di atas. Sedangkan menjaga keabsahan ibadah lebih utama daripada menetapkan syufa'ah yang tidak dimaksudkan, kecuali menghilangkan mudarat yang mungkin akan terjadi. Kalau misalnya saya sama teman masing-masing beli, tapi saya sudah bilang dari awal ini punya saya 500 meter, saya mau bangun masjid loh. Udah selesai, saya wakafin sekarang. Kalau dia wakafin, udah nggak ada lagi. Nggak boleh orang partner saya bilang enggak, saya aja yang beli. Ya nggak usah diwakafin, nggak bisa. Wakaf, hibah untuk amal saleh nggak boleh diganggu. Yang ketujuh, pembeli berhak memanen serta menanam yang terpisah jika ia membangun dan menanaminya. Maka sekutu yang menjadi pensyufa'ah dapat memilikinya dengan membayar harganya atau mencabutnya dengan mengganti kerugiannya sehingga ia tidak menimbulkan mudarat dan tidak pula menjadi penyebab timbulnya mudarat. Kalau misalnya tadi teman kita kembali ke contoh yang sama, 1000 meter tanah, dia setengah, saya setengah. Berjalan waktu ternyata dia menanam pohon di situ, pohon ubi kah, mangga kah, saya enggak. Kemudian saya mau syufa'ah, saya mau beli punya dia. Di sini dikatakan oleh beliau pembeli, kalau saya mau beli, berhak memanen serta menanam yang terpisah jika ia membangun dan menanaminya. Maka sekutu yang menjadi pensyufa'ah dapat memilikinya dengan membayar harganya atau mencabutnya dengan mengganti kerugian. Berarti saya harus membeli pohon itu.
Karena tanah sama tanah kosong. Dia sekarang sudah tanamin atau dia bangun sebuah rumah, itu ada nilai tersendiri. Tidak boleh kita paksakan syufa'anya dengan tanah yang kosong, karena di sini kita harus ganti rugi dia. Sehingga ia tidak menimbulkan mudarat dan tidak pula menjadi penyebab timbulnya mudarat itu. Yang kedelapan, pertanggungjawaban pensyufa'ah ditujukan kepada pembeli dan pertanggungjawaban pembeli ditujukan kepada penjual. Pensyufa'ah berhak meminta aset yang dijual kepada pembelinya, sedangkan pembelinya harus mengembalikan kepada penjualnya tentang keseluruhan harta yang berkaitan dengan kewajiban syufa'ah di dalamnya. Ya, artinya kalau ada saya sama tadi teman saya sama-sama beli tanah 1000 meter, saya sama-sama syufa'ah, ini partner bisnis, ya. Partner sama-sama di tanah itu. Lalu kemudian saya tidak ada di lokasi, tiba-tiba dia jual punya dia. Belum ada batas, belum ada kesepakatan dibagi, tiba-tiba dia jual, maka saya punya hak syufa'ah. Walaupun dia sudah jual sama pembeli lain, saya punya hak untuk mengambilnya. Ini. Karena dia tidak nawarkan saya. Itu tadi kembali kepada poin yang sebelumnya, ya. Kalau syufa'ah itu dianggap gugur jika pemilik pensyufa'ah ini, saya yang punya partner sama dia, tidak ditawarkan, tidak hadir, tidak ditelepon, tidak ditanya. Ya. Yang kesembilan, aset yang berhak di syufa'ah tidak boleh dijual dan diberikan. Dengan demikian tidak diperbolehkan bagi sekutu yang diwajibkan kepadanya syufa'ah untuk menjual atau menghibahkan haknya yang terdapat di dalamnya aset yang disyufa'ahkan kepada orang lain. Karena menjual dan menghibahkan bertentangan dengan itu, dengan tujuan disyariatkannya kepadanya syufa'ah, yaitu menolak mudarat dari sekutu atau mitra usahanya. Ya. Jadi ini berhubungan dengan masalah jangan sampai dua orang yang partner terjadi permasalahan di antara mereka. Jadi kalau kita simpulkan, kalau saya sama-sama teman saya partner beli tanah, beli rumah, maka berarti masing-masing harus mengetahui hak pasangannya. Dia mau bagi dua langsung tanah itu, silakan dari awal. Kalau itu sudah selesai, ada jalan, ada tembok, misalnya pemisah, putuslah, kata Nabi SAW tadi itu. Kalau tidak ada, masih dibentuk tanah, ini tanah punya siapa? Oh, punya adik kakak tuh. Ya, oh itu si fulan sama fulan. Berarti masih berlaku hukum syufa'ah di sini. Jadi hukum-hukumnya jelas. Ya, kalaupun saya mau jual, maka saya tawarkan kepada teman saya, ya. Teman saya. Bahkan kalau saya sudah tanamin tanam-tanaman, maka saya punya hak untuk menilai itu sendiri. Kalaupun dia mau cabut, maka itu juga jadi ada ganti rugi dan seterusnya. Ada hukum-hukum syar'i sendiri berhubungan dengan masalah itu. Yang terakhir, materi ke-9 tentang iqalah atau pembatalan jual beli. Bagaimana caranya kita kalau sudah transaksi lalu kita mau batalkan? Ada pandangan syariat nggak? Ada. Poin A-nya pengertian iqalah. Iqalah ialah membatalkan transaksi jual beli dengan mengembalikan uang kepada pembeli dan barang kepada penjual jika salah satunya atau keduanya merasa menyesal. Ini diistilahkan dengan iqalah. Ya. Poin B-nya hukum iqalah. Iqalah hukumnya disunnahkan jika salah seorang dari keduanya atau kedua orang yang melakukan jual beli memintanya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu athratah. Barang siapa yang menerima pembatalan seorang muslim atas jual belinya, niscaya Allah akan membatalkan atau menghapuskan dosa-dosanya. Juga sabda Nabi SAW, man aqala nadiman aqalahu Allahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang menerima pembatalan jual beli orang yang menyesal, niscaya Allah akan menerima pembatalan dosanya pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Baihaqi dengan sanad sahih jilid 6 halaman 27. Ini poin penting teman-teman, ya. Makanya saya bilang dari awal, saya ulang-ulangi itu. Dalam Islam tidak bisa dipisahkan antara ekonomi sama sosial. Nggak bisa dipisahkan. Ya. Di sini bayangkan orang sudah beli barang kita, lalu dia nyesal aja. Itu kalau kita terima, ya udah nggak apa-apa, balikan barangnya. Dosa kita dimaafkan. Jadi kita bukan dengan egois, kau kan sudah beli, sudah selesai, nggak mau tahu, mau rusak apa terserah. Enggak. Subhanallah, ada hal-hal sosial yang kadang-kadang kita lupakan. Makanya saya bilang ini kita berbeda sekali kondisinya dengan orang-orang kapitalis. Kapitalis semuanya pikirannya untung apa nih? Ini si fulan datang kepada saya, kenalan, Ustaz, saya si fulan. Pikirannya orang kapitalis itu, saya dapat apa dari orang ini? Langsung. Dia angkatin barang, dibayar gak nih? Langsung pikirannya materi semua. Nggak ada sosialnya. Kalau seorang muslim beda. Awal yang kita dahulukan sosial dulu. Saya sudah kasih contoh pertemuan sebelumnya, ya. Bagaimana Abu Hanifah rahimahullah menjual kain sutranya kepada
seorang ibu dengan harga yang sangat murah, dengan 30 dirham yang harganya 100 dirham, gitu kan. Maka waktu ibu itu tanya, kata Abu Hanifah, saya beli 10 kain, 9 sudah laku, tinggal 1 ini. Anda seorang muslimah dan butuh, maka saya jual. Mau kembali modal kah belum kah, nggak ada masalah. Seperti itu. Ya. Maka ini contoh. Kemudian kita contohkan juga kemarin, kalau masih ingat, tentang penjual selimut yang ada di Saudi. Ya. Ada orang susah datang mau beli selimut dengan 100 rial 4 biji, ya, 4 buah. Padahal sebenarnya selimut itu paling murah 200 rial, tapi dia terima, dia bekasih, karena ada unsur sosial. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang pedagang yang mudah pada saat transaksi, mudah pada saat membeli, dan mudah pada saat menjual. Tidak selamanya kita selalu ambil keuntungan. Ada orang subhanallah terbalik. Ada orang masuk, dilihat mungkin orang ini mau beli tapi orangnya miskin, dijual sama dia. Begitu ada orang kaya datang, nah ini pakaiannya beda, barang yang sama dinaikkan. Kenapa harus begitu? Ya. Sudah jual, nggak ada masalah. Dan ingat, sedekah itu bisa terjadi pada orang kaya atau orang miskin. Orang kaya pun kita boleh sedekah. Tidak selamanya orang miskin, gitu kan? Kita boleh bersedekah kepada orang kaya. Sekarang orang tua kita kaya, boleh nggak kita memberikan orang tua kita buah-buahan, belikan mobil, belikan rumah? Boleh sekali, tetap pahalanya sama. Jadi sedekah tidak selamanya orang miskin. Orang miskin itu terfokus kalau zakat, lain lagi. Orang miskin, orang sedekah tidak. Kita sekarang kurban Idul Adha. Kita 10 orang bersaudara, semuanya orang kaya. Kita sunnah menyimpan sepertiga atau makan sepertiga dari daging kambing kita atau daging kurban kita. Boleh nggak saya bagiin kepada saudara saya yang datang? Mereka kaya, boleh. Nggak ada larangan masalah itu. Jadi sedekah tidak harus orang miskin. Makanya kadang-kadang orang juga tidak paham poin ini. Teman kerjanya kaya, tidak pernah dikasih hadiah sama sekali. Padahal kata Nabi SAW, tahadu, tahab, saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Jadi tidak selamanya. Walaupun dia orang kaya, kita kasih dia minyak wangi, kasih dia handphone, kan masalah. Mungkin malah dia, mungkin kalau dia orang ini saleh, dia akan gunakan demi kebaikan, untuk kebaikan-kebaikan. Jadi nggak bisa, subhanallah, dipisahkan antara transaksi kita ya dengan kehidupan sosial, nggak bisa sama sekali. Ya, masih ingat hadis tentang orang memaafkan utang, Allah akan selamatkan juga dia pada hari kiamat di mana amal masuk surga gara-gara memaafin utang orang lain. Jadi memang nggak bisa dipisahin. Termasuk masalah ini. Ini hadis mulia sekali ya, hadis sahih. Siapa yang menerima pembatalan jual beli orang yang menyesal, maka Allah akan menerima pembatalan dosanya pada hari kiamat. Jadi maaf, dosanya dimaafin. Ya. Tentu di sini juga ada konsekuensi ya. Dalam Islam kedua belah pihak ini harus dituntut kejujuran bagi seorang muslim. Jangan juga orang menipu. Dia bawa pulang barang, kemudian dia tukar sama barang lain, terus dia pura-pura menyesal. Itu nggak boleh juga, gitu kan? Itu dia menipu. Allah SWT akan hukum dia. Dia akan jerumuskan saudaranya pada keburukan, itu nggak boleh. Tapi betul-betul kita beli barang, misal suami istri beli barang, mau tadinya beli TV misalnya untuk di rumah, atau mau beli kulkas. Suami istri sudah sepakat beli, tapi rupanya dua-duanya mau buat kejutan. Suami beli, istri beli, mereknya sama, bawa pulang ke rumah. Ngapain 2 kulkas? Apalagi kulkasnya besar seperti pintu, masya Allah. Nah sekarang gimana caranya? Baik, coba kembali ke penjual, salah satunya kembali, bisa nggak dikembalikan nih? Atau tukar produk lain, terima uang, beli lagi yang lain. Tuh kalau diterima bagus, pengampunan dosa. Kan bisa terjadi. Kalau kejadiannya seperti itu, dan ingat, man ghasyana falaysa minna, kata Nabi SAW. Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami, bukan dari kaum muslimin. Innamal a'malu binniyat, Allah akan balas dengan niat. Dan ini membuktikan tentang keadilan Islam, bagaimana semuanya dengan kebaikan dan dituntut kedua belah pihak jujur, amanah. Bahkan kata Nabi SAW, kalau 2 orang transaksi, dua-duanya jujur, Allah berkahi transaksinya. Yang jual produk, kata ulama hadis, walaupun produknya sederhana, akan bermanfaat jangka panjang bagi pembelinya. Dan uang yang dia terima, walaupun sedikit, akan berguna lebih banyak ya bagi orang yang menjual barang tadi. Jadi harus difahami poin ini ya. Sehingga memang pasar dalam Islam itu berbau agama semuanya. Membantu satu sama yang lain. Jadi kalau ada orang yang transaksi sama dia, kemudian orang bilang misalnya, saya tadi lihat harga di sebelah lebih murah. Oh ya, silakan ke sana beli. Kita bantu orang, silakan ke sana. Mungkin saya keliru. Kita boleh konsultasi tanya, produknya saya kok lebih mahal ya. Biarkan beli. Makin kita buka bagi orang lain, maka Allah makin bukakan kebaikan buat kita. Memang sudah begitu.
Kalau orang-orang yang tidak paham ini, kalau orang datang ini produknya, kok di sana lebih murah? Itu kan palsu. Langsung vonis barang orang tidak baik. Kenapa ketawa? Berarti pernah begitu ya? Enggak, saya bercanda. Baik. Poin C-nya, beberapa ketentuan tentang masalah iqalah ini atau pembatalan transaksi. Yang pertama dijelaskan di sini adalah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah iqalah itu berarti membatalkan akad jual beli yang pertama atau mengadakan akad jual beli yang baru. Pendapat pertama dipegang oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah rahimahumullah. Sedangkan pendapat kedua dipegang oleh Imam Malik rahimahullah. Jadi ini berhubungan tambahan informasi tentang masalah hukum iqalah. Apakah kalau orang membatalkan transaksi jual beli dianggap itu masih bagian daripada akad transaksi awal? Itu dipegangi oleh 3 imam tadi, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Tapi Imam Malik mengatakan tidak. Kalau dia batalkan berarti itu dianggap akad baru. Transaksi pertama selesai, tapi ini sudah akad baru. Sehingga kalau dalam mazhab jumhur ulama sangat ditekankan penjual menerima itu. Kalau dalam Imam Malik tidak, dia punya pilihan di sini. Imam Malik punya pilihan karena dianggap itu akad baru. Kesannya ia mau mengembalikan ini seperti dia akad baru, dia kayak mau jual baru barangnya. Bukan pengembalian, tapi dia kayak jual nih kembali. Cuman dianjurkan dalam madzhab beliau penjual membeli dengan harga yang sama, terkecuali terjadi cacat fisik segala macam itu berbeda lagi. Maka itu dinilai dengan sendirinya. Dan sekali lagi di sini butuh kejujuran dua belah pihak. Allah Subhanahu wa taala yang ketiganya, kata Nabi SAW, ya Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku adalah orang ketiga dari 2 orang yang bersekutu, ya. Ada orang partner, maka yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyaksikan itu. Yang kedua, iqalah dibolehkan jika sebagian barang yang dijual itu rusak, ya, dibandingkan sebagian yang lainnya. Ya, kalau ada alasan maka lebih besar lagi. Kalau tidak ada alasan pun boleh, kalau cuma menyesal. Apalagi kalau dasarnya barangnya rusak, maka dibolehkan untuk iqalah. Yang ketiga, dalam iqalah tidak dibolehkan mengurangi harga atau menambahinya. Jika harganya dikurangi atau ditambahi maka tidak ada iqalah di dalamnya. Sehingga ketika itu iqalah menjadi akad jual beli yang baru yang di dalamnya berlaku hukum jual beli yang disempurnakan dengan hak syufa'ah dan disyaratkan adanya serah terima pada jual beli makanan dan ketentuan-ketentuan hukum jual beli yang lainnya seperti sigat jual beli atau kalimat ijab dan kabul dan lain-lainnya. Artinya tadi saya beli barang ini, baru saya beli gantungan kunci ini 30.000 tadi. Terus saya nyesal, kayaknya di rumah masih ada yang masih bagus deh. Ini tolong dikembalikan ya. Ya sudah, ambil 30.000 nih barangnya diambil. Enggak boleh naik turun harga. Oh karena kau kembalikan sekarang jadi kamu 35.000. Atau sudah kena kembalikan sekarang walaupun baru 10 menit, baru 1 jam, sudah saya kembalikan kamu 20.000 saja. 10.000-nya dianggap itu karena kamu membatalkan. Ini semua tidak boleh. Berarti dianggap itu bukan iqalah lagi, tidak mendapatkan keutamaannya tadi. Karena ada fadilahnya kan, diampuni dosa dia hari kiamat nanti. Jadi ini berhubungan dengan masalah materi ke-8. Kita akan masuk materi atau pasal ke-4, beberapa jenis akad. Baik, materi pertama dalam beberapa akad yang mau dibahas adalah syirkah atau kerjasama, partner. Ya. Yang pertama, syirkah disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fahum syuraka'u fits thuluts. Maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu. Ini dalam masalah hak waris ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga, tapi saksi bahasan kita tentang masalah kalimat syuraka, partner. Ya. Dalam surah Shad ayat 24 juga berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd. Dan sungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Ya, karena dia menipu, tidak ikuti akad dan seterusnya, ini bisa terjadi. Tapi Allah SWT menyebutkan tentang masalah orang yang berserikat di sini. Juga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 3383, yaqulullahu ta'ala ana thalithus syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibah. Allah yang Maha Tinggi berfirman, aku menjadi pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati sahabatnya. Artinya Allah SWT akan berkahi, akan memudahkan transaksi jual belinya selama 2 orang ini jujur dua-duanya.
Juga sabda Nabi SAW, yadullahi ala syarikaini ma'lam yatakhawana. Tangan Allah di atas tangan dua orang yang berserikat selama keduanya tidak saling mengkhianati. Hadis ini riwayat Abu Daud. Dalam riwayat yang lain disebutkan, lafadznya disebutkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau di jilid 2 halaman 60. Ada di footnote 1366 ya. Yang kata Nabi SAW, فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. Dan jika ia mengkhianati sekutunya, maka aku keluar dari keduanya. Yakni menghilangkan keberkahan dari harta keduanya. Yang kedua, syirka adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam harta yang diperoleh melalui warisan dan lainnya, atau harta yang dikumpulkan di antara mereka menurut bagian yang telah ditentukan untuk dikelola dan dikembangkan di bidang perdagangan, perindustrian atau pertanian. Syirka terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, syirka inan. Apa itu syirka inan? Serikat modal. Masing-masing meletakkan modal. Mau partner, masing-masing masukkan duit. Syirka inan adalah persekutuan dua orang atau lebih dari orang-orang yang dibolehkan mengelola sendiri hartanya. Maksudnya bukan anak kecil. Ya. Dalam mengumpulkan sejumlah modal dengan sistem pembagian yang telah ditentukan atau menanam saham dalam jumlah yang telah ditentukan atau ditetapkan atau disepakati, yang mereka kelola secara bersama-sama untuk mengembangkannya. Kemudian keuntungannya dibagi di antara mereka sesuai dengan besarnya saham mereka dalam permodalan. Begitu juga dalam kerugian, di mana mereka harus menanggungnya menurut besarnya saham mereka. Masing-masing dari mereka berhak mengelola syirka, baik atas nama dirinya atau sebagai wakil dari sekutunya, di mana ia berhak melakukan penjualan, pembelian, penagihan utang, pelunasan utang, mencari hutangan, mengajukan perkara ke pengadilan dan mengembalikan barang yang cacat. Singkatnya, ia berhak melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan persekutuan atau serikat. Jadi kalau ada satu building kita beli dengan rumah 1 miliar. Ya, kemudian ini adalah bagi dua antara saya sama dia misalnya. Maka secara otomatis di sini masing-masing punya hak ya, untuk menjualnya. Karena apalagi masing-masing punya duit di situ ya. Yang penting sekarang kita sudah sepakat ini rumah kita jual ya, jual berapa? 1,5 M. Baik, masing-masing mulai gerilya mencari orang. Lalu kalau terjadi transaksi sudah selesai. Gitu kan? Maka dianggap sah saja itu dianggap sah. Dan ini jangan ditarik ke masalah kepegawaian ya. Ini banyak orang tidak faham. Jadi beda antara syirka, partner bisnis dengan pegawai, beda. Kalau antum bekerja di satu perusahaan lalu antum disuruh ini silakan jalankan tugas ini begini-begini dengan wewenang ini, tapi sepengetahuan saya, nah ini berarti pegawai bukan partner. Berarti tidak boleh antum tanda tanganin sesuatu tanpa izin pemilik, kan itu. Beda dengan partner, dua-duanya taruh duit, modal usaha 1 miliar, masing-masing 500 juta ya sudah, masing-masing punya hak itu, ya. Makanya harus digarisbawahi ya, karena banyak juga orang pegawai tidak paham masalah ini, maka dia main kelola sembarangan perusahaan orang, tanpa izin, tanpa ini, tanpa segala macam, dengan alasan dia sudah diberikan kepercayaan, keliru, ya. Beda antara akad kepegawaian dengan akad partner bisnis. Ya. Syarat-syarat keabsahan syirka, yang pertama hendaklah syirka dilakukan di antara orang-orang Islam. Ini prioritas. Ya. Karena non-Muslim tidak dapat dijamin keamanannya dari perbuatan yang menyebabkan riba atau memasukkan harta haram ke dalam modal serikat, kecuali jika transaksi jual belinya dilakukan oleh anggota serikat yang muslim, maka itu tidak dilarang karena tidak terdapat kekhawatiran akan masuknya harta haram ke dalam modal serikat. Jadi kita nggak boleh mengajak partner sebenarnya orang non muslim, orang lebih begitu gambarannya. Jadi harusnya orang muslim, sama-sama muslim. Karena kalau orang non muslim apalagi sahamnya lebih besar, maka dia bisa lebih kuat suaranya. Akhirnya pada penanam saham muslim cuma bisa bilang apa boleh buat, dia lebih besar sahamnya. Ya, terjadilah pinjaman uang riba, terjadilah ya gharar, menyita barangnya orang tanpa ini dan itu, ya menjual barang yang sudah expire, nggak boleh. Kan ini semua bisa terjadi karena orang non muslim tidak, pikirannya cuma uang, nggak mau rugi. Ya, itu sulit untuk dibendung. Ya, makanya seorang muslim dianjurkan partner dengan muslim yang lain. Dan di poin ini juga kita perlu garis bawahi, banyak di antara kaum muslimin tidak percaya diri.
Seakan-akan tidak ada orang Islam yang bisa partner bisnis yang besar atau dia sendiri tidak bisa mengembangkan potensinya. Ini keliru. Kita nggak boleh ciutkan diri kita. Kita harus membesarkan jiwa kita kalau saya mampu. Karena orang-orang itu juga menjalankan potensi waktunya sama 24 jam sama kita. Matanya juga dua, telinganya juga dua, hatinya juga satu. Kita bisa sama-sama dia, kenapa enggak? Cuma kita harus belajar, ya. Penyakit al-malas nggak boleh ada. Malas semua, nggak bisa, nggak tahu, nggak mampu. Ini salah semua. Kamus ini nggak boleh dalam Islam. Coba dulu, gitu kan? Bahasa Arab mengatakan jarib ta'rif. Kau akan coba tahu, kau coba tahu. Dengan kamu coba kau akan tahu. Tapi tentu dengan ilmu, ya. Jangan juga kita menganggap saya kan Muslim, tidak ada bidang, tidak ada ahlinya. Lalu dahulukan saya daripada dia. Nggak bisa. Kita juga harus punya ilmunya. Jadi kita nanti tidak menjerumuskan saudara kita pada kerugian. Karena ini bahaya sekali. Ingat sabda Nabi SAW ini penting sekali, hadis sahih. Pernah kita singgung itu di bab adab dulu. Yang kata Nabi SAW dalam hadis sahih, siapapun laki-laki yang sengaja menjanjikan mahar kepada seorang wanita dan dia bohong, nanti kalau kau nikah sama saya akan belikan rumah, belikan mobil, wah apa, kalau perlu awan pun saya ambilin, ya. Jadi semuanya dijanjikan, tapi anggaplah dia bilang rumah, mobil, segala macam. Dan dia tahu dia bohong, Allah tahu dia bohong. Dia tahu dia bohong, Allah tahu dia bohong. Dan dia bersumpah atas nama Allah sampai menghalalkan kemaluan wanita itu. Perempuan itu mau nikah gara-gara itu. Setelah nikah, kamu kan dulu janji saya begini. Ah, itu kan dulu. Sekarang sudah lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sahibnya syaitan ini, ya. Kata Nabi SAW, dia akan bertemu dengan Allah hari kiamat sebagai seorang pezina. Walaupun dia status suami, pezina di sisi Allah. Pezina di dunia, kalau sudah nikah dirajam. Kalau di akhirat di neraka, na'udzubillah, diapakan itu. Bahaya sekali. Ini berlaku juga pada perempuan, ya. Saya juga harus bela sesama jenis saya. Saya kalau nikah sama kau, saya akan sholat, saya akan tutup aurat. Tapi ternyata setelah nikah bohong, dusta. Cuma mau dapat anak dari laki-laki ini kah, mau dapat harta kah, ini sama. Hati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan tahu itu. Itu bertemu dengan Allah sebagai pezina, bahaya sekali. Dan kata Nabi SAW, siapapun yang ingin berhutang sama orang, kemudian dia tahu dirinya bohong, dia tidak mau membayar, dan Allah tahu dia bohong, gitu kan? Lalu dia bersumpah atas nama Allah sampai terhalalkanlah harta saudaranya Muslim tadi, maka dia akan datang hari kiamat bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Pencuri, hati-hati. Jangan main-main soal seperti ini. Apa adanya, teman-teman. Ingat, makin kita jujur, makin kita amanah, makin berkah. Jangan selalu ambil pelajaran dari orang-orang yang sudah gagal dan sudah jelas. Dengan dia manipulasi data, dengan dia putar balikan kata-kata, gagal. Kebohongan, penipuan, itu hanya berjangka waktu sebentar. Habis itu binasa, hancur. Tidak usah ambil hartanya orang. Jujur, amanah, jalankan, Allah berkahi. Dan keberkahan ini subhanallah luar biasa. Sampai ada seseorang pernah dikasih duit oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pada saat beliau jadi khalifah. Rupanya dia sebelum jadi khalifah sempat jadi gubernur Madinah, wali kota Madinah. Orang ini datang sering minta sumbangan. Lalu kemudian dia berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, saya butuh bantuan, terima kasih kalau kau bantu. Umar harus kasih. Lalu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, saya ini orang yang punya ambisi yang besar. Saya punya angan-angan yang besar. Tapi bukan hal yang haram, ya. Saya berharap Allah masih bisa memberikan saya jabatan lebih tinggi. Maksudnya setelah wali kota saya jadi khalifah. Waktu itu sebenarnya jarak untuk jadi khalifah jauh sekali. Tapi subhanallah mungkin karena orang niat baik, satu waktu Allah SWT jadikan Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Lalu orang ini datang. Dia mengatakan, gitu kan, hai Amir Mu'minin, Anda masih ingat dulu Anda janjikan kepada saya 1000 dirham atau berapa gitu. Kalau Anda menjadi lebih baik daripada wali kota, kata dia benar. Maka dikasihlah sama Umar bin Aziz kepada dia. Jujur, apa adanya dikasih. Sudah janji, ya sudah, ini uangnya. Nggak ada janji palsu bagi seorang muslim. Maka orang itu menceritakan, dia bilang, demi Allah nggak ada harta lebih berkah daripada itu. 1000 dirham itu nggak habis-habis. Belanja ini, kembali lagi. Ini, beli ini, kembali lagi. Dagang sedikit, untung selalu. Berkahnya itu loh. Ya? Ini penting. Ada orang subhanallah kerja gaji 2 juta, tapi jujur, amanah, berkah. Dia hidup. Istrinya, anaknya 3, mertuanya numpang sama dia. Ada orang 50 juta tiap bulan nggak cukup-cukup, malah bolak-balik rumah sakit cuci darah, ya. Masalah ini, masalah itu, karena haram semua, ya.
Jadi poin kita bicarain teman-teman bukan cuma sekedar hukum, tapi bagaimana kita fahami secara keimanan sehingga penerapannya pun kita bisa amalkan. Yang kedua, syarat keabsahan syirkah. Setelah tadi dikatakan bekerjasama sama Muslim, yang kedua modal dan bagian dari masing-masing anggota syarikat hendaklah diketahui, karena keuntungan dan kerugian adalah dua hal yang erat kaitannya dengan kondisi modal dan saham yang ada. Ketidaktahuan akan modal dan saham masing-masing anggota serikat dapat menyebabkan memakan harta orang lain dengan jalan batil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tertera dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Al-ayah. Dan jangan pernah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara batil. Makna batil menipu, ya, mencuri, apa saja. Sampai sebagian ulama ada yang lebih peka mengatakan siapa yang memberikan raut wajah yang berbeda dengan tujuannya bisa masuk dalam masalah penipuan. Seakan-akan dia senyum lalu ternyata dusta. Sampai ada bab dusta, kata para ulama, termasuk dusta kalau seseorang ditanya apa kamu lapar, dia bilang tidak, saya sudah kenyang. Bayangin aja. Apa kamu lapar? Iya, saya lapar. Muslim jelas. Nggak ada samar-samar bagi dia. A ya A, B, lapar, kenyang. Nggak usah basa-basi. Nah, itu. Jelas bagi dia. Mau nikah, nggak nikah, nggak suka. Jangan gantung orang. Selesai. Kan jelas. Ya. Dan itu harus menjadi sebuah prinsip hidup. Dan ini batil adalah berbahaya. Batil artinya haram. Bisa bermakna juga batil kecelakaan. Ya. Siapa yang memakan harta saudaranya secara batil berarti akan mendapatkan kecelakaan dalam hidupnya, kebinasaan, hukuman berat. Jadi jangan ambil uang orang lain. Yang ketiga, keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai dengan saham yang ditanam masing-masing anggota serikat, sehingga tidak boleh dikatakan tanda kutip keuntungan yang kita dapatkan dari kambing diperuntukkan bagi fulan A, sedangkan keuntungan yang kita dapatkan dari pohon rami diperuntukkan bagi si B, karena di dalamnya mengandung unsur ketidakjelasan dan penipuan yang diharamkan. Kalau kita kelola kandang kambing, peternakan, lalu ada orang tanam saham, dia taunya ini saham untuk peternakan ini, berarti semua yang berhubungan dengan peternakan itu masuk di dalamnya. Ya, kambingnya, kemudian apa mungkin transaksi susunya, transaksi nanti bulu dombanya, semuanya nggak boleh kita lepas. Kecuali dalam akad pada saat awal kita mengatakan saya jual saham di sini hanya kambingnya, misal. Jadi kambing saja, kita beli kambing, jual beli kambing, untungnya berapa? Kalau ada yang lain tidak ada, misalnya. Tidak masuk itu mungkin. Tapi itu pun tidak boleh pada produk yang sama. Jadi misalnya, tidak boleh orang bilang kita beli kambing ini ya, sama-sama. Nanti saya jual belikan. Tapi susunya kok tidak bisa dapat. Nggak boleh karena sumbernya sama. Kalau di dalam peternakan itu, ada kambing untuk transaksi jual beli, ada kambing untuk diperah susunya, baru ini bisa dipisahkan. Jadi tidak boleh ada unsur ketidakjelasan dan penipuan yang diharamkan dengan apapun. Hati-hati walaupun dengan niat Allah tahu. Yang keempat, modal yang ditanam harus berbentuk uang, dan orang yang memiliki suatu barang dan bermaksud menjadi anggota sebuah serikat hendaklah ia menaksir barangnya dengan uang menurut harga yang berlaku pada hari itu dan memasukkannya ke dalam modal serikat. Karena kalau berbentuk barang maka tidak jelas nilainya. Sedangkan muamalah yang tidak jelas dilarang oleh syarikat karena akan menyebabkan hilangnya hak dan memakan harta orang lain dengan cara batil. Jadi kalau misalnya kita jual beli barang, toko kita lagi butuh modal. Nah, kita mau ajak orang lain ikut saham. Kalau dia mau masukkan duit, maka kita juga hitung barang kita, tapi bukan barang kita mengatakan. Nilai-nilainya berapa nih semuanya? Nilainya sekian, berarti barang saya semua di toko nih 500 juta. Berarti kalau dia masuk 250 juta, dia punya 50% saham. Nah, di sini sebagian ulama mengatakan dibolehkan seseorang tinggal mengubah persentase. Jadi misalnya, karena kita punya barang, kita punya toko, kita punya nama, dia cuma masuk modal, kita ambil 60%, dia 40% dari keuntungan. 70-30%, tidak ada masalah. Jadi poin itu masih dibolehkan. Ya. Yang kelima, pekerjaan diatur menurut jumlah saham, sebagaimana halnya keuntungan dan kerugian, di mana anggota serikat yang memiliki saham sebanyak 1/4-nya hendaklah ia bekerja selama 4 hari misalnya. Demikian juga jika mereka mempekerjakan tenaga kerja, maka upahnya harus diambil dari bagian mereka sesuai dengan saham masing-masing.
Ya. Jadi untung rugi ditanggung bersama. Untung rugi ditanggung bersama. Jadi kasusnya kalau misalnya untung ini 60 ini 40 berarti dapat begitu keuntungan. Kalau rugi ini juga tanggung 60 ini tanggung 40. Bahkan Syekh Abu Bakar rahimahullah lebih jauh lagi masalah itu. Jadi kalau misalnya antum partner sama orang, antum punya saham 60%, pemilik modal 40%, dalam membayar gaji pegawai juga dia 40%, antum 60. Lebih pekah lagi di situ, ya. Karena sesuai dengan saham. Nggak boleh kita gaji pegawai 2 juta, dua-duanya tanggung sama. Padahal sebenarnya saham kita lebih besar. Sampai seperti itu. Nanti Syekh Abu Bakar rahimahullah masuk lebih peka di poin kelima ini. Sampai pada saat transaksi ataupun apa, maka tetap sesuai dengan persentase itu. Jadi bukan cuma untung rugi saja. Yang keenam, jika salah seorang dari 2 orang yang berserikat meninggal, maka serikat dianggap batal. Begitu juga jika ia gila dan ahli waris dari anggota serikat yang meninggal atau wali dari anggota serikat yang gila berhak membatalkan atau melanjutkan serikat dengan akad yang pertama atau yang terdahulu. Artinya boleh seseorang itu pada saat meninggal ahli warisnya ambil keputusan. Karena itu sudah jadi warisan. Sekarang yang tadinya milik 1 orang, anaknya ada 3 berarti jadi milik 3 orang. Ada istrinya berarti milik 4 orang. Masing-masing punya persentase dalam hukum warisan gitu kan. Maka berarti di sini bebas si ahli waris mau lanjutin akad atau tidak. Tapi akad dengan yang sudah meninggal atau yang gila sudah dianggap batal dari awal. Dan kalau batal berarti pemilik usaha sudah harus mengembalikan apapun yang berhubungan dengan modal orang yang meninggal tersebut. Itu yang pertama, namanya syirka inan. Ya. Ini yang kedua ada syirka abdan sebenarnya ya. Saya akan baca ini insyaallah. Poin B, syirka abdan atau serikat kerja juga. Syirka abdan adalah persekutuan 2 orang atau lebih mengenai sesuatu yang hendak mereka kerjakan dengan badan atau tenaga mereka. Kalau tadi kan syirka inan modal sama modal. Sebagai contoh, 2 orang berserikat dalam memproduksi sesuatu atau menjahit pakaian atau mencucinya dan lainnya. Kemudian keuntungan yang diperoleh keduanya dibagi di antara keduanya atau sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya. Jadi kalau misalnya saya sama-sama teman saya masing-masing sama-sama jual bakso. Kita sepakat nih sama-sama punya tenaga, ya, modalnya berapa ya kita sama-sama. Lalu dua-duanya kerja. Abdan ini maksudnya tenaga dua-dua pakai. Yang satu bagian buat adonannya sampai jadi daging baksonya, yang satu merebus dan kemudian membuat bumbu-bumbunya. Jadi dua-duanya. Nah ini nanti tergantung persentase yang disepakati seperti apa. Adapun dasar hukum kebolehan syirka ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 3388 bahwa Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad dan Amr radhiyallahu anhum ajma'in berserikat mengenai harta rampasan perang Badar yang mereka peroleh dari harta kaum musyrikin, di mana saat itu Ammar dan Abdullah datang tanpa membawa sesuatu apapun, sedangkan Sa'ad datang sambil membawa 2 tawanan. Kemudian Rasulullah SAW memperserikatkan di antara keduanya, di mana hal itu terjadi sebelum disyariatkan ketentuan hukum pembagian ghanimah atau harta rampasan perang. Hadis sahih ya, riwayat Ahmad dan juga Malik juga Abu Hanifah. Jadi ini sebenarnya dasar hukumnya boleh atau tidak ya, walaupun ini sudah tidak berlaku lagi dalam ghanimah. Jadi pada saat itu ada sahabat kalau mau pergi jihad, mereka itu sepakat begini, kita berdua ini pergi jihad ya, apapun yang didapatkan oleh salah seorang di antara kita itu partner, bagi 2. Misalnya saya berhasil bunuh musuh ya, pada saat duel pedangnya sama perisainya punya saya, tapi sudah sepakat dari awal berarti bagi 2 sama teman saya. Kalau dia dapat saya juga bagi 2. Tapi ini awal-awal sebelum ada syariat tentang pembagian ghanimah harus diberikan kepada panglima perang. Panglima perang akan bagi sesuai dengan wewenang dia, gitu kan? Kalau sekarang poinnya sudah bukan begitu lagi ya. Kalau sekarang kalau orang menang dalam peperangan semuanya ghanimah tidak boleh ada yang ambil tanpa hak dia, harus diserahkan kepada panglima perang semua. Bahkan pernah Nabi SAW lewatin ada satu orang pembantu budak Nabi namanya Khirkira. Khirkira ini suka naikkan pelana kuda Nabi kalau perang, turunkan pelana, istirahatkan kuda Nabi gitu loh. Ya, ini yang dilakukan, menyiapkan pedang-pedang Nabi segala macam untuk berperang. Waktu pulang dari salah satu peperangan, rupanya Khirkira ini kena anak panah, mati. Maka para sahabat mengatakan berita gembira, masuk surga, mati syahid, masih di kancah peperangan, dan dia pembantu Nabi. Kata Nabi SAW, tidak, masuk neraka. Karena di kantongnya ada kain yang pernah diambil dari ghanimah. Rupanya diperiksa oleh sahabat, di kantongnya ada satu kayak sapu tangan. Rupanya dari Khaybar, dari benteng Yahudi. Itu mestinya di store ke Nabi, nanti Nabi bagi rata.
Terserah Nabi mau bagi ke siapa, tapi Nabi lihat nanti wewenannya. Ini nggak dikantongin, dicuri duluan, nggak mati syahid gara-gara itu. Jadi nggak bisa main-main soal ini. Ya. Nah di sini kalau orang dibagi ghanimah maka caranya adalah harus dibagi rata, dan pemimpin perang bisa melebihkan sebagian mujahid dari mujahid yang lain, boleh, tergantung wewenang dia dan tergantung pertimbangan dia. Seperti kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memberikan anaknya sendiri Abdullah bin Umar, itu beda pembagian ghanimahnya dengan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Usama bin Zaid ini adalah anaknya Zaid bin Harithah yang diberikan julukan kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang lihat waktu dibagi di medan perang dibedain gitu kan. Maka orang-orang pada datang kepada Abdullah mengatakan, "Hai Abdullah, Usama ini nggak lebih tua dari kamu. Umurmu sebaya. Sama-sama istilahnya waktu masuk Islam, ya sebaya lah. Bukan orang yang senior sehingga ibaratnya lebih banyak. Kok kau dikasih lebih sedikit?" Rupanya Abdullah penasaran, ditanya ayahnya. "Wahai ayahku," tanya Umar bin Khattab, "kenapa anda lebihkan Usama dari saya?" Jawaban Umar bin Khattab sebagai pemimpin, ya sesungguhnya ayahnya Usama, Zaid, lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada ayahmu, dan Usama lebih dicintai oleh Nabi daripada dirimu. Gara-gara itu Umar kasih lebih Usama, gara-gara kedudukannya di sisi Nabi SAW. Beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan syirka ini adalah, yang pertama, masing-masing dari dua orang yang berserikat harus mencari upah dan mengambil dari orang yang mempekerjakan keduanya. Ya. Jadi kalau dua-duanya bekerja, misalnya kita punya laundry, kemudian ada dua orang pegawai ini dua-duanya tugasnya mencuci atau dua-duanya tugasnya bersetrika, ya, menyetrika. Mereka partner di pekerjaan itu. Ya. Maka di sini dua-duanya boleh menentukan gaji dari yang mempekerjakan. Ini sekarang sudah umum ya, pasti ada dikasih gaji, gitu kan. Dua cuci baju gajinya sekian. Yang kedua, jika salah seorang dari dua orang yang berserikat menderita sakit atau tidak dapat hadir karena udzur, maka keuntungan yang diperoleh sekutunya harus dibagi di antara keduanya. Ya. Ini tadi bentuk sosialnya. Saya pandang sama teman saya, sama-sama buat bakso tadi, tapi satu hari dia sakit. Cuma saya sendiri yang kerja. Tetap saja nggak boleh saya bilang, kamu kan tidak datang hari ini, berarti kamu nggak dapat. Nggak. Namanya partner ya partner, sakit ya kita udur. Di sini nilai sosialnya sekali lagi ya. Yang ketiga, jika ketidakhadiran atau sakit yang diderita oleh salah seorang sekutu berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, maka sekutu yang satu lagi yang sehat mencari orang lain yang menggantikan sekutunya yang sakit atau tidak hadir, dan bagian untuk orang sakit atau tidak hadir tersebut diambil dari keuntungan yang diperolehnya. Ya, artinya orang yang sakit tadi diputuskan akadnya sudah, kemudian dia kasih kepada orang baru. Yang keempat, jika salah seorang dari dua orang yang bersekutu berhalangan hadir, maka sekutu yang satu lagi berhak untuk membatalkan serikat. Jadi boleh juga pilihannya, kalau tidak hadir nih, udah kamu kan tidak datang sudah berapa hari nih, udah kita putus aja deh, kita nggak partner lagi, masing-masing kerja. Nah itu boleh juga. Yang ketiga, syirkat ujuh. Syirkat ujuh adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam memperjualbelikan satu barang dengan kedudukan atau jabatan keduanya, dan keuntungan yang didapatkan harus dibagi di antara keduanya. Begitu juga halnya dengan kerugian, maka keduanya harus menanggungnya bersama-sama sebagaimana halnya dalam pembagian keuntungan. Jadi kalau misalnya kita beli sebuah rumah di satu kota, ternyata di situ memang ada orang yang punya kedudukan di kota itu, yang kalau kita beli atas nama dia maka akan dapat harga yang bagus, gitu kan. Nah di sini kita mengatakan nanti kalau rumah ini dibeli dan saya jual, maka Anda dan saya sama dengan punya saham di situ. Nah, ini berarti wajib, walaupun dia tidak punya modal uang, tapi dia punya modal jabatan. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam ini. Yang terakhir, syirka mufawadah atau serikat dagang dengan hak serta kewajiban yang sama di antara anggotanya. Cakupan syirka mufawadah lebih luas daripada syirka inan, lebih luas daripada modal sama modal. Syirka ujuh, jabatan. Syirka abdan, ya partner tenaga. Karena ia memberi kuasa atau kepercayaan penuh kepada masing-masing anggota serikat dari dua orang yang berserikat untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas serikat, baik yang berkaitan dengan modal atau yang berkaitan dengan badan atau jasa kerja, di mana masing-masing anggota serikat berhak melakukan penjualan, pembelian, bekerja sama dengan pihak lain dengan cara bagi hasil, mewakili serikat, mengajukan perkara ke pengadilan, pengadaian dan pengiriman barang. Lalu keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut keuntungan yang telah disepakati dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing. Jadi misalnya
kita buka usaha. Usaha itu memiliki misalnya 4 macam unit usaha lain. Kita buat sebuah PT, misalnya PTA. Di bawah PTA ini ada properti, ada restoran, ada ini, ada macam-macam. Nah, 2 orang partner bisnis ini dua-duanya sepakat. Yang si A urus A sama B, yang si B urus C sama D misalnya. Jenis usahanya. Ini restoran sama butik, ya, sama properti ini misalnya apa, gitu kan? Masing-masing. Nah, ini boleh juga. Ya, ini disilakan dengan tadi syarikah mufawadah. Jadi masing-masing lebih luas lagi lingkupnya, berapa unit usaha dilakukan. Tapi tetap saja dari yang ini silakan bebas kembangin sesuai dengan potensi dia. Dia kembangkan dengan pegawai-pegawainya segala macam. Partnernya itu nggak perlu ikut, tapi dia dapat keuntungan dari situ. Sebagaimana juga yang 2 usaha lain yang dikembangkan oleh yang lainnya sama halnya. Ini namanya syirka mufawadah. Jadi boleh orang saling percaya dalam masalah ini. Ya tentu kalau kita sudah sepakat di poin itu teman-teman sekalian, maka kita harus berikan kepercayaan penuh kepada teman kita tadi. Baik, begitu saja teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.